Novel Jejak di Bawah Hujan bab 8 di tempat kita pernah percaya. Bab 8. Sunyi itu terpotong oleh suara napas Rendra yang terputus, seperti seutas kawat tipis yang ditarik hingga nyaris putus. Aku masih berdiri di sana. Telepon menempel di telinga, air mata dan hujan bersaing membasahi pipi. Aku bisa mendengar ia berusaha mengatur diri, menarik napas dalam-dalam yang terasa seperti isak tangis tertahan. "Nay, apa yang kau rasakan sekarang, aku mengerti." Suaranya serak. "Aku tahu. Tapi tolong, kita harus bertemu. Ini bukan percakapan yang bisa diselesaikan melalui telepon." "Aku sudah bertemu denganmu. Berkali-kali," jawabku dingin. Rasa sakit dan kemarahan telah menguap, digantikan oleh kekosongan pahit yang tak tertanggungkan. Kau berdiri di depanku. 10 tahun berlalu. Dan kau tidak pernah mencoba menjelaskan mengapa kau mengorbankan segalanya hanya demi ketiadaan. Katakan padaku, sekarang. "Tidak, kau harus melihatku." Tatap mataku saat aku mengatakannya. Ada urgensi dan keputusasaan di nadanya. "Tempat kita biasa bertemu, malam ini, sendirian." Aku tahu ia mengacu pada pohon beringin tua di pojok utara alun-alun Nganjuk, tempat kami dulu mencuri ciuman di bawah bulan. Aku tahu itu berbahaya, bahwa aku telah setuju untuk membuka pintu ke kotak Pandora yang akan menelan sisa kedamaian yang kumiliki. Tapi aku harus tahu. Aku mengangguk pada diriku sendiri di ruangan gelap itu. 10 menit, ujarku, lalu memutuskan sambungan. Malam telah merayap di atas Nganjuk, lembab dan dingin. Hujan baru saja berhenti, menyisakan genangan air yang memantulkan lampu jalan oranye yang redup. Saat aku berjalan menuju alun-alun, aku merasa setiap langkah membawa beban 10 tahun yang tak perlu kujalani. Rendra sudah menunggu di bawah akar-akar beringin raksasa itu. Ia berdiri membelakangiku, mengenakan jaket gelap yang sama seperti malam-malam hujan lainnya. Posturnya kaku, seolah ia adalah patung kesunyian. Ia berbalik ketika aku mendekat. Di bawah sorot cahaya beringin yang magis namun melankolis, wajahnya terlihat tua, matanya bergaris merah, dipenuhi rasa duka yang belum terhapus. Aku tidak berkata apa-apa. Aku hanya menatapnya, menunggu ia memulai proses penghancuran terakhir. Proses di mana ia akan menghancurkan kebenaran versiku. "Surat itu, kau tidak seharusnya menemukannya," bisiknya. Suaranya parau, seperti sasir basah. "Aku pastikan surat itu ditaruh di tempat yang kau pikir sudah kau buang selamanya. Aku pikir itu sudah hilang termakan waktu." "Kau menyembunyikan dirimu, dan kau juga menyembunyikan alasanmu. Kenapa?" tanyaku, suaraku nyaris tak terdengar di antara desir angin yang melalui daun-daun beringin. Rendra berjalan selangkah mendekat, tetapi tangannya tetap di sisi tubuhnya, menghormati jarak yang kutebarkan. "Ayahku, saat itu perusahaannya hampir bangkrut. Ayahmu punya posisi kunci, aset di Nganjuk dan kekuasaan untuk menjatuhkannya. Konflik bisnis itu sangat brutal. Ayahku mengancam, Nay, dia tidak akan menyentuh aset ayahmu, dia akan menyentuhmu, atau membuat ayahmu menanggung kejatuhan itu sendirian jika aku tidak menghilang dan membiarkan mereka percaya bahwa kau adalah distraksi, sehingga ia bisa menjatuhkan ayahmu dengan mudah." Napas di dadaku seolah membeku. Bukan pengkhianatan cinta, tapi pengorbanan anak pada takdir kotor ayahnya. "Jadi, kepergianmu menyelamatkan ayahku dari ancaman fisik, tapi bukan ancaman finansial," ujarku, teringat pada kebangkrutan yang mengikuti tak lama setelah Rendra menghilang. Rendra mengatupkan jahang, sorot matanya yang gelap kini penuh ketakutan. "Kebangkrutan itu, Nayara, itu bukan kecelakaan bisnis yang buruk. Ayahku dirancang oleh ayah Rendra.